Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesia dimana saja berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Sobat Indonesia, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam sesi berbagi informasi. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengupload dokumen sertifikat pelatihan yang kita miliki ya. Jadi memang untuk sesi ini dikhususkan bagi para ASN baik PNS maupun P3K. Nah, mungkin Bapak Ibu ASN yang pernah melihat video saya sebelumnya bertanya apakah ada perubahan, karena sebelumnya saya sudah membuat video tutorialnya tata cara mengupload dokumen sertifikat pelatihan ke dalam MySN. Nah, memang di kesempatan ini saya membuat video terbaru karena terjadi perubahan di dalam MySN ya, dalam menu-menunya, sehingga untuk mengupload dokumen sertifikat pelatihan itu juga memiliki perubahan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video ini sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Jangan skip, apalagi pindah channel ya. Mari kita gaskan saja. Baik, para Bapak Ibu, Sobat ASN, Sobat Indonesia dimana saja berada ya, ketika untuk mengupload sertifikat pelatihan yang kita miliki ya, kita harus masuk dulu ke dalam ASN Digital ya. ASN Digital, saya yakin Bapak Ibu sudah pandai untuk masuk ke dalam ASN Digital. Di sini kita pilih juga lagi ya, layanan individu ASN ya. Kemudian kita pilih menu My ASN. Kemudian kita pastikan dulu nama kita sudah sesuai NIP ya. Kemudian kita pilih atau kita cari yang riwayat diklat atau kursus. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya langsung mengklik riwayat diklat atau kursus ya di sebelumnya. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu jangan langsung mengklik riwayat diklat atau kursus ya, tapi kita pilih dulu lihat semua ya. Nah, di sini mungkin bagi para CPNS ataupun P3K yang baru diangkat harus memastikan unit verifikasinya ya, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu baik PNS yang baru ataupun P3K yang baru bila belum sesuai ya, maka Bapak Ibu bisa mengklik tombol ubah ya, dan di sini kita ketik saja badan ya, dan kita cari. Nah, di sini ada dua pilihan, kita pilih salah satunya ya, boleh ya. Kemudian kita klik tombol simpan dan kita ketik ya, dan kemudian dianggap sudah berhasil unit verifikasi. Baik, ini langkah pertama. Langkah keduanya Bapak Ibu seluruhnya ya. Di sini yang berubah adalah atau berbeda adalah ternyata ada dua pilihan ya. Ada riwayat diklat struktural dan ada riwayat sertifikasi. Nah, ini ada perbedaannya. Bagi Bapak Ibu pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat struktural, misalnya diklat P4 atau sekarang disebut PKP, kemudian yang S3 nya pernah mengikuti diklat PIM 3 atau sekarang diubah menjadi PKA, dan S2 nya sudah mengikuti diklat PIM 2 dan sekarang namanya diubah menjadi PKN, silakan untuk mengklik tombol riwayat diklat struktural. Kita buka sebentar ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Kemudian kita klik tombol tambah baru ya, karena kita ingin mengupload sertifikat diklatnya. Nah, di sini kita klik diklat struktural ya. Ternyata memang hanya cuma satu ya. Jadi jenis diklatnya hanya satu, yaitu diklat struktural. Jadi ini memang dikhususkan bagi para pejabat struktural ya. Untuk pejabat fungsional ataupun pelaksana ataupun P3K tidak dianjurkan mengisi ke dalam sini ya, karena memang nih dikhususkan bagi para pejabat struktural ya. Bagaimana mengisinya? Tinggal Bapak Ibu pejabat struktural tinggal isi saja dari nama diklat, kemudian institusi penyelenggara,
sampai nanti dengan rumpun diklat seperti biasa ya, nanti kemudian ketik lanjutkan. Nah, sehingga nanti akan diminta upload dokumen sertifikat yang dimilikinya itu ya. Karena saya belum punya lagi dokumen sertifikat diklat struktural, maka saya tidak bisa namanya mencontohkan. Tapi saya yakin Bapak Ibu pejabat struktural tidak akan kesusahan untuk memasukkan data sertifikat yang sudah dimilikinya. Baik, lalu bagaimana untuk pegawai yang lain? Maka kita kembali lagi Bapak Ibu ya. Bentar, kita kembali lagi. Nah, di sini kita pilih yang riwayat sertifikasi. Jadi untuk riwayat sertifikasi ini semuanya bisa ditampung ya, baik pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana maupun P3K. Kita klik saja ya. Kita klik, kemudian kita klik juga tambah baru. Nah, di sini akan diminta masukkan data. Dan di sini ada tertulis jenis sertifikasinya. Kita klik saja. Ternyata ada 4 jenis sertifikasi ya Sobat ASN. Ada sertifikasi, ada kursus, ada paten atau haki, dan ada penulisan ilmiah. Baik, kita coba satu dulu ya, yang sertifikasi. Seperti apa bentuknya? Ternyata untuk sertifikasi ya, di sini akan diminta data-data dari klasifikasi dan nama sertifikasinya, nomor sertifikatnya, tanggal, dan ada masa berlaku mulai tanggal berapa, dan mulai ada juga masa berlaku ya, atau expired date-nya kapan ya. Dan kemudian ada letak gelar. Kalau memang di dalam sertifikatnya diberikan gelar, baik gelar depan ataupun gelar belakang ya. Kemudian ada lembaga sertifikasinya. Nah, khusus untuk lembaga sertifikasinya, ternyata BKN sudah mendata dan merilis lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita klik sini Bapak Ibu, nah di sini kita tinggal memilih saja lembaga sertifikasi yang kita pernah ikut pelatihan sehingga mendapatkan sertifikat pelatihannya ya, seperti ini ya. Jadi sudah ada ya. Jadi kita tidak bisa lagi namanya keluar dari data yang sudah ada di dalam BKN ya. Nah, kemudian untuk letak gelar ya, kemungkinan mungkin ada yang diberikan gelar baik gelar depan ataupun gelar belakang. Misalnya ada gelar depan, maka nanti akan ditanya apa gelarnya. Kalau gelar belakang, maka juga akan tanya apa gelarnya. Seperti itu ya. Contohnya kalau saya boleh lihatkan, saya ngambil contoh dari internet. Jadi seperti ini. Untuk sertifikat pelatihannya ya, itu sertifikat keahlian, contohnya di jasa konstruksi ya. Di sini terlihat jelas ya, dikeluarkan tanggal 16 Juni misalnya 2014, dan ada masa berlakunya selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun ini dianggap tidak berlaku lagi, dan ini sesuai dengan permintaan ya dari MyASN. Jadi ini untuk yang jenis sertifikasinya berupa sertifikasi, memang ini diminta yang ada ketentuan masa berlaku mulainya dan masa berlaku selesainya ya. Jadi dan kemudian untuk lembaganya sendiri sudah ditentukan oleh BKN. Jadi bagi Bapak Ibu ASN yang punya sertifikat keahlian seperti ini ya, silakan masukkan data melalui pemilihan jenis sertifikasinya berupa sertifikasi. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita pilih kursus ya, kita pilih kursus. Nah, untuk kursus ini ya, nanti akan diminta data berupa jenis kursus, klasifikasinya, nama kursus, dan institusi penyelenggara, nomor sertifikat, tahun kursus, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan durasi jamnya. Jadi Bapak Ibu ASN ya, untuk jenis sertifikasi berupa kursus inilah yang sebelumnya kita lakukan ya. Kita mengupload sertifikat pelatihan yang kita miliki, misalnya dari sosialisasi, webinar,
pelatihan teknis, BIMTEK, ataupun pelatihan fungsional, ini kita mau atau kita masukkan di tempat jenis sertifikasi berupa kursus ini ya. Jadi kalau kemarin itu ke riwayat diklat kursus ya digabungkan, kalau sekarang kita dimasukkan ke dalam kursus ya. Jadi sertifikat pelatihan di luar struktural ataupun yang tadi ya yang ada masa berlakunya, maka bisa masukkan ke dalam sini ya. Mungkin kita sering ikut webinar punya sertifikat, masukkan ke dalam jenis kursus ya, seperti itu ya. Nah, oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu, nanti kita akan lebih konsen di kursus ini. Kita buka lagi yang nomor 3, yaitu paten atau haki. Nah, untuk jenis sertifikasi berupa paten atau haki ini dari namanya saja sudah kita bisa memprediksi bahwa ini adalah sertifikat yang dimiliki oleh para ASN yang mempunyai produk tertentu, baik itu barang ataupun tulisan ataupun temuan yang lain yang sudah memiliki hak paten ya, yang sudah diakui hak patennya, sehingga bisa dimasukkan ke dalam jenis sertifikasi berupa paten atau haki ya. Karena nanti di sini akan diminta data klasifikasinya, jenis patennya, judul patennya, tingkatan patennya, hingga nanti tanggal terbit patennya kapan ya. Jadi ini dikhususkan bagi para ASN yang memiliki temuan yang dipatenkan gitu ya. Oke, kita lanjut ya, yang keempat yaitu penulisan ilmiah. Nah, dari judul saja penulisan ilmiah ya, ini kita bisa langsung memprediksi bahwa memang untuk masukkan data seperti ini adalah bagi para ASN yang memiliki penulisan ilmiah ya. Penulisan ilmiah nanti dia akan ditanya ya tentang data-data penyelenggara siapa, dan ada kode ISN-nya, ada nomor ISSN-nya ya. Kalau karya ilmiah sudah terbit, sudah masuk ke dalam jurnal, pasti ada nomor ISSN dan nomor DOI-nya. Jadi bagi Bapak Ibu ASN yang memiliki tulisan ilmiah dan sudah diterbitkan di dalam jurnal, maka bisa masukkan ke dalam jenis sertifikasi berupa penulisan ilmiah ya. Ini ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita fokus saja ke dalam jenis sertifikasi berupa kursus seperti saya sebutkan sebelumnya. Di sini saya sudah ada contoh, saya punya sertifikat yang terbaru dari webinar. Jadi di sini saya ada contoh yang bisa kita sama-sama coba upload ya. Pertama, jenis sertifikasinya adalah kursus, dan jenis kursusnya kita pilih ya. Di sini karena saya ikut webinar, kita pilih yang seminar ya. Kemudian klasifikasi kursusnya ya. Di sini ini pilihannya sama dengan sebelumnya ya Bapak Ibu, cuma mungkin ada penambahan beberapa. Contohnya yang saya ikuti adalah tentang ASN ya, tentang kepegawaian ya. Kalau sebelumnya pilihan kepegawaian ini belum ada ya, jadi sekarang sudah ada aparatur negara atau kepegawaian, kita pilih. Kemudian nama kursusnya ya, kita lihat dulu ya, nama kursusnya adalah Webinar Nasional ASN Juara Seri 5 ya. Kita ketik saja Webinar ASN Juara Seri 05, webinar nasional ya. Dan institusi penyelenggaranya adalah APWI Jawa Timur, APWI Provinsi Jawa Timur. APWI itu adalah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Dan nomor sertifikatnya kita copy saja ya. Copy. Kita tinggal paste di sini.
Dan tahun kursusnya adalah tahun 2025. Dan tanggal mulanya tanggal 21 Mei. Pilih saja 21 Mei. Sehingga 21 Mei. Ya, dan durasi jamnya adalah 3 JP ya, 3 JP. Nah, setelah itu kita klik tombol lanjutkan. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload dokumennya ya. Kita klik di sini. Kita pilih dokumen. Karena saya sudah siapkan, saya pilih yang ini. Nah, ini ya. Ini nanti kalau sudah benar, maka kita ketik atau kita klik saja tombol unggah dokumen. Yes, ini. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah ringkasannya. Kalau memang sudah benar, kita klik atau centang kotak ini dan kita klik tombol kirim. Dan berhasil. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat lagi di historinya ya, kita klik ke tombol home ya. Nah, kita klik lagi riwayat sertifikasinya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, sudah masuk ke dalam catatan My ASN. Jadi demikian Bapak Ibu ASN untuk mengupload sertifikat pelatihan yang kita miliki ya. Nanti dilihat dulu sertifikat yang dimilikinya itu apakah sertifikat diklat struktural atau yang berupa sertifikasi dari lembaga sertifikasi atau pelatihan biasa seperti pelatihan fungsional, fintech, coaching, mentoring, webinar, seminar, sosialisasi dan sebagainya, ataupun mungkin dari haki, dari paten, dan juga mungkin juga berasal dari penulisan karya ilmiah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kemajuan dan pengembangan para ASN di seluruh Indonesia. Saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan dan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.